Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Pagi ini saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ya, slide-nya boleh ditayangkan. Khotbah pagi ini berjudul Yesus Juru Selamat Dunia. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara, berita dari malaikat kepada gembala, slide. Intinya adalah ini. Ya, berita yang disampaikan kepada gembala-gembala yang tinggal di padang itu adalah sebuah kesukaan besar di tengah-tengah ketakutan mereka. Kemuliaan Allah dinyatakan tentang Yesus yang dilahirkan sebagai Juru Selamat dunia. Sebagai apa? Sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ya, saudara, kalau saya melihat ya di YouTube, seluruh dunia sekarang ini merayakan hari Natal. Seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tidak ada satu negara pun yang ketinggalan loh. Ya, tidak ada satu negara pun yang ketinggalan, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, 7 benua. Ya, dunia ini 7 benua, saudara. Asia, Eropa, Afrika, Australia, Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. 7 benua merayakan kelahiran Tuhan Yesus, merayakan hari Natal. Lihat aja, ketika saya di YouTube, Natal di China, saudara akan melihat meriahnya Natal di China. Natal di Arab Saudi, saudara akan melihat meriahnya Natal di Arab Saudi. Natal di mana? Irak, saudara akan melihat meriahnya Natal di Irak. Bahkan Natal di Iran pun meriah. Ya, seluruh dunia merayakan, dan seluruh dunia mendengar nyanyiannya. Saya nggak tahu mereka menyanyikan apa enggak ya. Seluruh dunia menyanyikan dengan bahasa masing-masing. Kesukaan bagi dunia, joy to the world, the Lord has come. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Ya, kiranya dunia bersuka cita, ya, karena Tuhan memerintah. Di Indonesia tahun lalu Natal dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Dalu Adi, gitu ya. Dalu Adi itu
Oh Holy Night, ya nyanyi, semua nyanyi, semua bersuka cita. Sebetulnya saya ingin bikin klipnya, tapi enggak sempat ya. Hari Jumat kemarin saya melayani di Perocot, enggak sempat saya bikin klipnya. Saya ingin tunjukkan meriahnya Natal itu di seluruh dunia. Dalam satu dan lain hal, saudara, saya berpikir, nampaknya kan ada ayat di Alkitab yang bilang gini, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, secara kasat mata, secara ya penglihatan manusia ini, kayaknya iya ya, seluruh dunia sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan semua lagu-lagu Natal mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Ya, ya seluruh dunia lah menyanyikan Hai Mari Berhimpun dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara, itu benar. Itu benar. Itu benar. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kalau Allah melihat hati. Ya toh, saking aja Allah diem aja. Tuhan diem aja. Tapi Tuhan tuh lihat hati. Ya, yang nyanyi apa tadi? Kesukaan bagi dunia dan seterusnya ya. Kalau Tuhan lihat hatinya, jawabnya gimana? Saya kemarin lihat Natal di Sensen, itu Putu Nikotik Chan karena dari Sensen, jadi saya lihat kepingin tahu Natal di Sensen. Ngomongnya saya betul enggak Sensen? Terus anggap aja betul ya. Nah, saya lihat, waduh, di Cina pun meriahnya kayak gini, luar biasa. Tapi kalau Tuhan lihat hati, saya salah ngomongnya. Tapi ingat, Tuhan melihat hati. Apakah betul Tuhan memerintah? Apakah betul Dia Juru Selamat? Kalau Tuhan memerintahkan sudah tidak ada perang lagi di Rusia dan Ukraina. Kalau Tuhan memerintahkan tidak ada lagi perang di mana namanya itu Israel lawan dan seterusnya. Kalau Tuhan memerintah, kan rumah tangga tentrem. Betul enggak? Ya, kesukaan bagi dunia. Tapi kenyataannya, saudara-saudara, saya jadi bingung ya. Nampaknya banyak itu takut di dunia bukan di sini ya, di dunia ini ya. Namanya Natal itu cuma omongan aja. Ya, cuma omongan aja, mulut mengaku tapi hati tidak. Maka kacau balau. Dunia ini. Kalau saja memang betul yang dikatakan malaikat tadi terwujud di dunia. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan. Tentrem, keluarga juga tentrem, semua tentrem. Ya, sekarang keluarga saudara tentrem dah. Nah sekarang saudara bicara seluruh dunia, saya mau tanya, bicara tentang kita, keluarga kita tentrem enggak? Tadi malam saya tunjukkan ke istri saya, saudara pasti juga sudah lihat, Papa mau makan apa? Nasi goreng apa mie goreng? Terserah bunda lah, bundanya. Gitu aja enggak bisa milih. Ya. Terus kita jaga bisa milih. Disuruh milih nasi goreng, ini milihnya yang lain. Kan bunda cuma ngomong mau nasi goreng apa mie goreng. Nah terus suaminya bilang, ya udah mie goreng. Lah gitu aja terpaksa milihnya. Pokoknya kalau jadi orang itu milihnya yang tepat. Nah bilang aja yang tegas gitu, ya mau mie goreng. Ya sudah saya mau mie goreng. Lah itu sudah tua masih gak punya pendirian. Gegeran. Ribut toh.
Saya bilang ini bapaknya bodoh. Kalau saya jadi bapaknya saya ngomong gini, jangan bunda, jangan masak lah. Hari ini kita makan di luar aja ya. Memang kan karepe gitu. Orang perempuan itu kan ruwet, bikin ruwet orang laki. Ya, ingat suami-suami, kalau istrinya tanya, "Pak, mau makan apa? Ini apa ini?" Bilang, "Nggak usah masak, mah. Kita makan di luar aja." Memang itu karepnya. Ya Ros ya? Oh enggak. Saudara, dunia ini jadi nggak tentrem karena orang suka suka cari masalah yang enggak-enggak. Itu karena Yesus hanya di mulut jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, untung loh panitia Natal di sini itu mulai awal itu ayam tentrem, enggak ada yang ribut. Tahun ini ribut enggak? Enggak ya? Setahu saya enggak ribut. Setahu saya, soalnya saya enggak ikut campur. Saudara, Yesus Juru Selamat membawa damai sejahtera. Yesus Tuhan membawa damai sejahtera. Yesus Juru Selamat membawa kehidupan. Yesus Tuhan membawa hidup berkelimpahan. Camkan ini. Lalu, oh ini slide-nya masih melek terus ya? Nah ya sudah, slide berikutnya. Ya, satu. Yesus adalah Juru Selamat. Memang kalau saya khotbah bikin mereka di sana stres katanya. Satu, Yesus itu Juru Selamat. Dibaca ya. Kebutuhan mendasar yang dimiliki manusia karena keberdosaannya adalah keselamatan. Kebutuhan mendasar yang dimiliki manusia karena keberdosaannya adalah keselamatan. Keselamatan berarti bebasnya seseorang dari murka Allah yang akan datang sebagai hukuman atau penalti dari dosa. Sudah slide-nya dimatikan. Nah gitu. Nanti setiap kali selesai saya baca slide dimatikan ya. Terus saudara, saya tanya sama istri saya loh. Mama, dia bilang gitu. Yesus Juru Selamat, iya. Kamu butuh Juru Selamat enggak? Berhari-hari saya berpikir, berminggu-minggu saya berpikir setelah topik khotbah ini. Yesus Juru Selamat. Sebetulnya kita ini butuh Juru Selamat enggak sih? Jujur aja. Butuh Juru Selamat enggak? Sadar enggak bahwa butuh Juru Selamat? Kenapa butuh Juru Selamat? Gini saudara, kita itu ngomong butuh Juru Selamat. Juru Selamat itu menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Betul? Menyelamatkan kita dari dosa. Saya mau nanya ini, mau nanya pada diri saya sendiri, sopo di antara kita memang betul-betul sadar kita itu berdosa? Siapa di antara kita yang betul-betul sadar bahwa kita itu berdosa? Banyak kali kita kan gitu, ya manusia memang berdosa lah. Mulutnya saja, tapi hatinya tidak. Kalau dikatakan Yesus Juru Selamat orang berdosa, yang membutuhkan Juru Selamat adalah orang yang memang sadar akan dosanya. Saya bolak-balik nanya sama istri saya, dia akhirnya, Pak Joni kalau mikir jangan ruwet-ruwet. Lu enggak ruwet saya bilang. Ya, Juru Selamat dari dosa. Enggak kerasa berdosa buat apa Juru Selamat? Tidak sadar, tidak menginsyafi bahwa ini berdosa, maka ini aja yang ngomong Juru Selamat, tapi ini tidak. Ini ya tidak. Ngapain butuh Juru Selamat kalau saya nggak berdosa? Aku nanya ya saudara ya, Natal bicara soal Juru Selamat.
lihat hatimu. Apa dosamu? Saudara punya HP, ketik dosaku ini. Gitu. Ya dosaku banyak. Seperti kalau dibilang, saudara silakan bersaksi ya. Apa ya yang mau disaksikan ya? Kebaikan Tuhan terlalu banyak, nggak ada yang disaksikan itu bohong. Dia nggak ngalami apa-apa, cuma asal ngomong kebaikan Tuhan terlalu banyak, nggak ada yang disaksikan. Dosaku banyak. Ya coba ditulis dosanya apa coba? Ya, tulis. Viru tulis dosanya apa? Guyu. Cuma antara kamu dan Tuhan. Tulis dosanya apa? Cuma antara kamu dan Tuhan. Coba. Aku, Tuhan dosa saya itu ini gitu. Loh, kok meneng kabeh? Berarti nggak berdosa semua? Berarti nggak berdosa. Yang tidak berdosa tidak butuh juru selamat. Itu sebabnya di mana-mana Natal itu hanya pesta pora yang tidak bermakna. Ada orang yang bilang gini, dari tahun ke tahun Natal gitu-gitu aja. Iya pesta pora saja. Ya, lihat aja Natal di mana? Di Shanghai, Natal di Tokyo, Natal di mana? Lihat aja. Santa Claus ada. Lah, lain tahun jangan pasang kijang ya. Di kandang Bethlehem itu adanya bukan kijang, bukan rusa. Apa? Apa? Kijang itu di mana? Adanya kijang, padahal di kandang di gembala menjaga domba, tidak menjaga rusa. Ya, di mana-mana masang rusa, Santa Claus, ya. I saw mommy kissing Santa Claus. Nyanyinya kan gitu, nyanyi Natal. I saw mommy kissing Santa Claus. Apa hubungannya sama Natal? Ya. Natal di Arab, di gereja, di Arab Saudi, gereja dan Natal. Nyanyi apa? Jingle bells, jingle all the way. Itu nyanyian Natal. Natalnya di mana coba? Tahu jingle bells itu? Jingle bells itu nyanyiannya orang Amerika pacaran di musim dingin. Ya, nyanyian orang Amerika dulu pacaran di musim dingin itu mereka naik kereta kuda itu aja suara kerincing-kerincing kuda toh. Jadi mereka nyanyi jingle bell sambil pacaran. Natalnya di mana lagi? Saudara-saudara, bagaimana dengan hatimu? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Kebutuhan mendasar bagi saya dan bagi saudara adalah juru selamat. Tapi kalau saya tidak merasa saya berdosa, saya bukan merasa, kalau saya tidak merasa saya berdosa, Tuhan dosaku itu ini loh Tuhan. Ya, dosaku itu ini Tuhan, dosaku itu ini Tuhan. Buat apa juru selamat saudara? Buat apa juru selamat? Tuhan bilang kamu gak butuh, kamu gak berdosa. Hanya yang berdosa butuh juru selamat. Hanya yang berdosa butuh juru selamat. Istri saya bilang gini, ya tapi aku kan sudah percaya Tuhan Yesus sudah ditebus dosanya. Iya, tapi kamu berdosa enggak? Saudara, saya takut kita melakukan dosa yang terbesar tanpa sadar. Ya, saya takut kita orang Kristen ini melakukan dosa yang terbesar tapi tidak sadar. Sebentar. Ya, orang yang nggak merasa berdosa, dia hidup baik aja. Slide. Orang yang nggak merasa berdosa, dia akan bilang gini, pokoknya saya baik-baik aja kan nggak apa-apa. Orang Kristen juga ngomong gitu kok.
Ya, juru selamat. Kebutuhan mendasar yang dimiliki manusia, maaf, tadi itu sudah. Manusia berusaha dengan segala cara agama, kebaikan, kesalehan, dan lain-lain untuk mendapatkan keselamatan. Namun semuanya gagal karena dosa membuat kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Yang dapat memberikan jalan keluar. Yang dapat memberikan jalan keluar kemudian adalah Allah sendiri yang melalui Kristus menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Ya, mati kata lainnya. Karena kita tidak merasa, karena orang tidak merasa berdosa, tidak merasa butuh juru selamat. Tidak merasa butuh juru selamat, dia bilang aku hidup baik-baik saja. Nah, agamanya apa? Kristen. Kristen itu bukan agama, saudara. Ya memang di KTP agamanya Kristen. Tapi Kristen itu seharusnya bukan agama. Agama itu adalah upaya manusia mencapai Allah. Tapi Kristen adalah Allah menjangkau manusia. Beda. Agama itu manusia mau menjangkau Allah. Nggak bakal bisa. Tapi Kristen itu Allah menjangkau manusia menjadi juru selamat. Orang yang berdosa. Nah sekarang masalahnya, saya tadi katakan, saya tuh takut loh saudara. Saudara kita itu sedang melakukan dosa yang terbesar tanpa kita sadari. Kita anggap biasa-biasa saja. Saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, saya rajin melayani, saya rajin ini itu, tapi melakukan dosa terbesar apa? Tidak cinta Tuhan. Tidak cinta Tuhan. Itu dosa terbesar, saudara. Dosa terbesar adalah tidak mencintai Tuhan. Apa ada nyanyian? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mau diselidiki oleh Tuhan? Mencintai Tuhan apa enggak? Hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Sekarang saudara mengasihi Tuhan enggak? Natal adalah Allah mengasihi manusia. Cinta, kasih mesti dibalas dengan kasih. Kalau tidak namanya bertepuk sebelah tangan. Takutnya loh saudara. Tuhan itu sedang bertepuk sebelah tangan. Karena umatnya orang yang ngaku sebagai umatnya tidak mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, enggak. Saya mengasihi Tuhan, enggak. Saudara, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menemui Petrus. Tuhan kan enggak bilang gini, Petrus, kamu sudah menyangkal aku, kamu menyesal enggak? Ya, tuh. Kamu menyesal enggak sudah menyangkal aku? Enggak. Tuhan bilang ke Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Begitu Petrus dengan yakin bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan tanya, 3 kali Petrus bilang, aku mengasihi engkau, urusannya beres. Betul enggak? Tuhan enggak bilang, Petrus kamu itu malu mengaku aku di muka manusia, aku malu mengakui kamu di muka Bapakku. Memang Tuhan pernah ngomong gitu. Tapi kepada Petrus Tuhan enggak ngomong gitu. Petrus bilang, Tuhan, aku mencintaimu.
Saudara mencintai Tuhan Yesus enggak? Kita hidup di zaman kasih karunia. Ya, kita hidup di zaman kasih karunia di mana orang diberkati. Kita tidak hidup di bawah kutuk. Kecuali dalam 1 Korintus pasal 16 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Sekali-sekalinya loh saudara. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Nggak percaya? Dibuka ya Alkitabnya dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya. Saya khotbah, saya pimpin pujian, saya doa puasa, saya ini, saya itu. Semuanya sia-sia kalau kita tidak mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, ada 7 jemaat di Wahyu. Jemaat pertama Efesus, jemaat terakhir Laodikia. Ya, Efesus itu jemaat yang bagus, rajin baca Alkitab, mengerti teologi, ngomong bahasa Yunani, ngomong bahasa Ibrani. Wis pokoknya apis deh. Dikoncai, ngerti dikoncai. Dikupas seluruh Alkitab. Ya. Bahasa Alkitab bahasa Ibrani dibaca, Alkitab bahasa Yunani dibaca, apis deh semuanya, ngerti semuanya. Tapi Tuhan bilang gini kepada jemaat di Efesus. Aduh, kamu gak sadar betapa dalamnya kamu sudah jatuh dalam dosa. Betapa dalamnya kamu telah jatuh dalam dosa. Kenapa? Sebab kamu tidak mencintai aku. Lalu, kata Tuhan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Dengan kata lain, kaki dian itu bicara soal jemaat Tuhan. Kalau itu diambil, berarti karena kamu tidak mencintai aku, maka kamu bukan jemaatku. Ya. Orang seringkali bicara soal Laodikia sebagai jemaat yang paling buruk. Tapi saya bilang yang paling buruk itu Efesus. Tidak mencintai Tuhan. Melanggar hukum yang terbesar. Melanggar hukum yang terutama. Saudara cinta Tuhan enggak? Butuh juru selamat, saudara. Iya, kebutuhan kita terbesar akan juru selamat adalah kita melakukan dosa yang terbesar. Tidak mencintai Tuhan. Kalau saya bilang saudara berzinah, pasti enggak. Nyolong, enggak. Korupsi, enggak. Nipu, enggak tahu. Ya, nipu enggak tahu saya terus terang ya. Utang enggak bayar itu termasuk nipu soalnya. Ada yang utang, orang zaman sekarang utang sama yang ngutangi, yang lebih galak mana? Hah? Yang utang? Iya. Nah, saudara-saudara, nah, untuk satu hal ini saya nggak tahu. Ya. Tapi ya kalau dosa-dosa gitu mungkin enggak. Tapi ternyata yang terbesar mungkin kita lakukan. Bagaimana dengan hatimu? Ada satu nyanyian kemarin saya singgung waktu di Project. How about your heart? Kata ya, teman, bagaimana dengan hatimu? Kalau di setiap sisinya ada jendela dan semua orang bisa lihat, hatimu itu bersih atau bernoda. Dan dalam hal ini, hatimu itu mencintai Tuhan atau tidak. Pikirkan baik-baik. Itu antara saudara dan Tuhan. Tapi orang yang sadar bahwa dia tidak mencintai Tuhan, saudara, kebutuhan saudara akan juru selamat itu besar sekali. Untuk merubah hati dan pikiranmu. Untuk merubah hati dan pikiranmu. Mencintai Tuhan. Saudara, ada, ini saya suka nyanyi.
Saya itu ingat ada film Yahudi lama, Fiddler on the Roof. Ya, itu orang Yahudi itu dulu itu kalau nikah itu dijodohkan gitu ya. Ketemunya waktu hari pengantin. Dan sehingga dulu nggak ada lampu. Makanya Yakob dikasih Lea nggak tahu dikira Rachel. Peteng sih, peteng gitu ya. Tetap pagi-pagi, lu kok Lea itu kadung ya. Nah, jadi ada orang Yahudi itu sudah 25 tahun nikah. Dia bilang, aku tuh ketemu kamu pertama di hari pernikahanku. Dan aku tuh bingung. Istrinya bilang, aku juga. Katanya. Ya, gak pernah ketemu dikawinkan coba. Ya, aku bingung. Aku juga, kata istrinya. Aku takut. Aku juga, katanya. Tapi setelah 25 tahun menikah, saya baru ingatlah ini. Jadi setiap hari saya nyanyikan ke istri saya, do you love me? Do you love me? Do you love me? Ah, papa itu sudah lama nikah masih tanya, do you love me? Dia bilang, aku tahu, but do you love me? Gimana jawab saudara? Gimana jawab saudara? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kurang lebih kan sama ya. Apa jawab saudara? Disinilah kita mesti bertobat. Disinilah kita butuh juru selamat. Saudara mengasihi Tuhan enggak? Saudara mengasihi Tuhan enggak? Saudara mengasihi Tuhan enggak? Orang Alzheimer itu lupa segalanya. Tapi ada satu ibu Alzheimer, mertua dari ibu dari Sherry Easter, itu seorang penyanyi keluarga, tahulah pokoknya itu grup penyanyi Amerika. Mamanya itu Alzheimer. Mantunya datang, enggak kenal. Anaknya datang, enggak kenal. Tapi Yesus dia kenal. Tapi Yesus dia kenal. Itu mencintai Yesus. Ronald Reagan itu Alzheimer. Semua lupa. Satu yang dia tidak lupa. Nancy Reagan. Dia mencintai Nancy. Satu hari dia lupa Nancy Reagan. Mate. Ya. Satu hari dia lupa istrinya itu siapa. Dan lama kemudian dia mati. Saya mau kasih tahu saudara. Tidak mengasihi Tuhan. Lupa Tuhan. Mati. Mati. Binasa. Butuh juru selamat. Butuh juru selamat. Tidak banyak tuntutan Tuhan. Do you love me? Bisa saudara bilang, Tuhan aku mengasihimu. Natal tahun ini. Ya, jangan bilang soal juru selamat, orang berdosa, pelacur, pezina, pencuri, perampok, pembunuh. Natal tahun ini saya mengajak saudara berpikir kembali. Kebutuhan kita akan juru selamat. Apakah aku mencintai Tuhan? Apakah aku mencintai Tuhan? Ada banyak hal di dunia ini sedang menarik kita dari Tuhan. Apakah aku mencintai Tuhan? Kasihlah Tuhan. Yesus juru selamat. Cintailah dia. Kasihilah dia.
Saya lanjut ya. Semoga saudara paham. Soalnya istri saya bilang, pikiran saya ruwet sekali, tapi memang ruwet saya sudah. Ya. Slide. Kasihilah Tuhan. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, kata Tuhan kepada jemaat Efesus. Kembali kepada cintamu yang mula-mula. Juru selamat sudah lahir, datang untuk saudara dan saya. Kemudian, Yesus bukan hanya guru. Yesus bukan hanya guru selamat yang mengajar dan menunjukkan jalan, tapi adalah juru selamat yang menjadi jalan, yang menjadi kebenaran, yang menjadi kehidupan bagi kita. Camkanlah ini. Yesus adalah juru selamat yang menjadi jalan bagi kita, yang menjadi kebenaran bagi kita, yang menjadi kehidupan bagi kita kalau kita mencintai Dia. Kalau kita mencintai Dia. Ya, slide berikutnya. 2. Yesus adalah Tuhan. Tuhan atau Tuan, kurios, menekankan pada pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan, penguasa, dan pemilik dari kehidupan kita. Tuhan atau Tuan adalah gelar yang sangat tinggi yang menunjukkan juga bahwa Yesus adalah pribadi yang menerima hormat dan kemuliaan. Ya, matikan slide-nya. Ya, saudara, Yesus itu juru selamat. Dia adalah Tuhan. Ya, jadikan dia Tuhan. Bukan jadikan dia Tuhan, memang dia Tuhan. Terima, sambut dia sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Bukan cuma di mulut, tapi dalam kehidupan. Apa artinya? Kalau dia Tuhan, maka perkataannya kita dengarkan. Kalau dia Tuhan bagiku, maka perintahnya aku taati. Kalau dia Tuhan bagiku, maka janjinya aku percayai. Kalau dia Tuhan bagiku, maka aku akan bilang kepada dia, mati hidup buat Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan, saya mati untuk Tuhan. Kalau dia Tuhan bagiku, ya, dia adalah penguasa dalam hidup kita. Dia Tuhan bagi saudara enggak? Pikirkan baik-baik. Itu baru ketara, saudara. Kalau kita berada di dalam situasi yang sangat senang, sangat sukses, maka akan kelihatan Tuhannya siapa. Atau kita dalam keadaan sangat terpuruk, maka akan kelihatan Tuhannya siapa. Saya kemarin bicara dengan seorang, beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang yang sedang banget susah. Ya, sangat menderita. Dia tanya, masih baca Alkitab enggak? Masih berdoa enggak? Istrinya bilang, udah males Om. Udah males. Baca Alkitab berarti mendengarkan suara Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, saudara baca Alkitab, firman Tuhan itu tidak bisa ditawar. Tidak ada istilah gini, tidak ada waktu. Sebab membaca Alkitab itu mendengarkan suara Tuhan. Saudara masih baca Alkitab enggak? Saudara masih baca Alkitab enggak? Saya bilang kepada saudara itu,
Gini, dia bilang ya, ayat Alkitab bilang, ya, hidup bagiku Kristus, mati adalah untung. Ya, masih hidup toh? Masih. Hanya kalau kita hidup ini adalah Kristus, maka mati itu untung. Kalau hidup bukan bagi Kristus, maka mati itu buntung. Katakan, ya. Kalau hidup bagi Kristus berbuah. Kalau aku masih hidup, maka aku berbuah. Mati itu untung. Ya, ada orang bilang, enggak, Tuhan tidak akan melakukan potong itu dari gereja Gibeon Church itu. Ya, gereja Gibeon Church itu khotbahnya gini, tidak dipotong, airu itu bukan dipotong, cuma diangkat, ditaruh di tempat yang ngawur itu. Airu itu artinya disingkirkan. Airu itu artinya disingkirkan. Saya bilang kepada saudara itu, kamu masih hidup, seberat apapun sakitmu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kalau hidup itu adalah Kristus, maka kamu harus berbuah. Semiskin apapun engkau harus berbuah. Kalau Yesus adalah Tuhan. Sebab apa? Perintahnya supaya kita berbuah. Dan ada kebenaran baru, saudara, yang adalah penyesatan. Makanya saya bilang, jangan pakai bahasa Yunani. Kita tidak bisa omong bahasa Yunani, modalnya cuma Google, kayak katanya pendeta yang minggu lalu ngomong itu. Minggu lalu saya pendeta apa? Immanuel tuh, nggak dia ngomong ya, halal dan sebagainya. Dia bilang, ya kan gampang kita lihat Google aja, modelnya Google. Google itu penyesat, saudara, kalau saudara tidak hati-hati. Ya. Google itu penyesat kalau saudara tidak hati-hati. Apalagi artificial intelligence. Saudara, jangan pernah berpikir kalau nggak berbuah nggak apa-apa. Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Saudara pernah ingat enggak? Satu kali saja Tuhan Yesus pernah mengutuk. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan Yesus? Pohon yang pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah. Tidak mengasihi Tuhan. Tidak melekat pada Tuhan. Kalau mengasihi kan kelingan baik. Alzheimer juga masih tetap ingat Tuhan. Saudara, satu hal yang bikin saya sangat hormat pada pendeta Yuda sekarang ini apa? Dia tidak bisa ngomong. Tapi dia bisa nyanyi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Masih bisa nyanyi. Dan dia bilang, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Orang selalu punya banyak kekurangan. Satu yang menutup kekurangannya, mencintai Tuhan. Tuhan, dia adalah Tuhan. Dengarkan perkataannya, lakukan firman-Nya. Jangan cuma nyanyi, joy to the world, the Lord has come, let earth. Sempurna, saudara tahu terusnya. Apa? Apa? Kesukaan bagi dunia. Nah, saya tadi waktu nyanyi itu, Mama terusannya apa? Katanya, pada tua kalau saya lupa dia tatanya juga lupa. Susah hidup sama orang tua. Tapi kalau tua sama tua aman, karena sama lupanya. Saudara, mari Natal tahun ini ingat betul-betul ya. Temanya mari kita ke Bethlehem. Di situ ada Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Terima sebagai Juru Selamat karena aku berdosa. Terima dia sebagai Tuhan, jadikan dia Tuhan. Terima dia, sambut dia sebagai Tuhan. Lalu taati perkataannya. Jadikan dia penguasa dalam hidup saudara.
Jadikan dia penguasa dalam hidup saudara. Ya. Mari datang kepada dia. Sembah dan puji dia. Sebagai Tuhan, sebagai Raja. Sembah dan puji dia. Sebagai Juru Selamat kita. Yuk kita berdiri sama-sama. Sembah dan puji